Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa fitur Canva yang secara dasar bisa dikuasai. Di sini saya sudah pada tampilan beranda. Kita akan coba demonstrasikan di suatu desain yang baru saja saya pilih. Di sini ada desain terbaru. Oke, di sini Canva menyimpan secara otomatis desain yang kita edit ya. Nah, di sini ada satu desain yang agak sedikit berantakan. Kemudian kita akan coba ulas dari bagian atas dulu. Di sini ada 3 titik. Nah, di sini ada buat desain baru. Kemudian di sini buat desain baru berarti untuk membuat satu desain yang baru ya. Kemudian kita akan pilih tampilan gulir. Di sini akan berubah menjadi berbentuk tampilan gulir seperti ini. Ini adalah tampilan gulir. Sekarang kita akan lihat perbedaannya pada tampilan gambar kecil. Nah, ketika kita memilih tampilan gambar kecil, di sini akan muncul bahwa di sini hanya ada satu halaman. Kita akan coba tambahkan halaman. Nah, seperti ini. Berikutnya, dan berikutnya. Ini hanya sebagai contoh. Kembali ke halaman 1. Kemudian di sini kita bisa tampilkan kisi. Kemudian tampilnya akan seperti ini. Jadi pilih senyaman mungkin. Saya lebih nyaman dengan tampilan gambar kecil. Berikutnya di titik 3 ini ada tampilkan margin dan blik cetakan. Saya akan coba tampilkan margin dulu. Nah, apakah terlihat? Oke, di sini terlihat sedikit. Kita zoom. Di sini ada lihat garis. Garis ini di seluruh desain. Di seluruh desain ini muncul garis. Garis ini adalah sebagai patokan agar ketika kita mengedit kita tidak keluar dari jalur. Oke, kita zoom ya. Ini terlihat, lihat teksnya tidak keluar jauh dari garis. Ini adalah sebagai patokan agar ketika mengedit kita tidak keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan oleh margin yang ada di Canva. Kemudian kita akan bahas lagi di blit cetakan. Nah, ini blit cetakan. Jadi kira-kira nanti apabila ingin melakukan pencetakan, kira-kira batasnya sampai di sini, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas pada bagian bawahnya lagi ada simpan ke folder, lihat semua komentar, riwayat versi, salinan, statistik, bagikan, ubah ukuran dan bantuan. Ini akan dijelaskan selanjutnya. Yang penting dasarnya dulu. Kemudian ini adalah untuk mengubah ukuran kanvas atau ukuran kertasnya. Misalkan kita ubah ke sampul Facebook. Di sini terlihat 105 dan 108 ya. Kita ubah ke sampul Facebook, kemudian kita ubah ukurannya. Nah, malah berubah jadi seperti ini. Ini adalah setelah diubah ukuran kanvasnya ya. Dan apabila ternyata ini suatu kesalahan, kita bisa lakukan undo di sini. Atau ternyata kita ingin mengembalikannya seperti semula, kita bisa klik redo atau ini ada di menu-menu komputer juga, ini biasanya ada undo dan redo. Kemudian di sini ada pilihan simpan gambar dan juga ada menu bagikan. Di sini dia bisa dibagikan ke berbagai macam aplikasi, bisa dilihat HubSpot, Publer dan lain-lain. Atau bisa juga diunduh menjadi gambar, dibagikan menggunakan tautan, dikirim lewat email dan lain-lain. Sekarang ini bukan yang diinginkan, kita undo lagi. Oke. Kemudian secara keseluruhan harus dikenal kalau desain ini secara keseluruhan disebut dengan template. Kemudian bagian-bagian kecilnya ini adalah elemen. Nah, jadi kita akan coba edit satu persatu. Dari lelehan coklat. Nah, satu lelehan coklat ini bisa kita ubah warnanya. Yang pertama di sini ada menu hapus. Kalau ternyata kita tidak memerlukannya, kita bisa hapus. Kemudian kita pilih lagi elemen yang ini, kita bisa duplikat. Duplikat berarti copy dan langsung paste ya. Kemudian warnanya kita ubah bisa dengan klik warna dan pilih warna yang kita inginkan. Tutup. Untuk efek ini cukup gunakan sesuai keperluan.
Ada penghapus latar belakang, smart mockup dan lain-lain. Nanti silahkan dicoba. Kemudian pangkas. Nah, pangkas itu adalah untuk memotong ya. Kemudian balik. Bisa balik secara vertikal atau dibalik secara horizontal. Oke, kita unduh lagi. Kemudian animasikan ini adalah untuk membuat animasi masuk sama seperti di PowerPoint, kurang lebih seperti itu. Kemudian transparansi adalah untuk mengatur tingkat transparannya. Selanjutnya posisi. Untuk menjelaskan posisi saya akan lakukan seperti ini. Nah, desain ini seperti kertas yang bertumpuk. Jadi saat ini dia berada di posisi paling atas. Sekarang saya akan tarik dia. Kalau ke belakang ini berarti dia akan berada ke yang paling belakang. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan tarik dia maju perlahan. Nah, sekarang dia ada di paling depan. Jadi posisi itu adalah untuk mengubah posisinya dari belakang ke depan. Berikutnya ada geser. Sebenarnya kita bisa geser dengan klik dan geser sesuai keinginan kita. Tapi untuk misalkan menggeser posisinya yang sedikit untuk detail, nah kita bisa menggunakan menu ini. Berikutnya info, ini adalah untuk mengetahui apa saja nama dari elemen ini atau kata kuncinya apa saja. Bisa dilihat di sini namanya melting ooze. Oke, berikutnya komentar, itu adalah untuk memberi komentar seperti ini. Kemudian tautan adalah untuk memasukkan link ke dalam gambar ini. Jadi ketika gambar ini diklik akan diarahkan ke tautan tertentu. Nah, tinggal masukkan di sini dan oke. Akan kita buat tutorialnya nanti ya. Kemudian kunci, apa sih kunci? Kita ingat posisinya di sini dan bisa digeser. Sekarang kita kunci dan dia tidak bisa digeser-geser lagi. Buka kuncinya dulu. Nah, sekarang kita akan pada posisi lainnya ini. Menu lainnya akan kita bahas. Pertama, salin. Oke, sudah disalin ya elemen yang ini, kemudian kita tempel. Nah, sebenarnya lebih cepat menggunakan duplikat. Kemudian di sini ada pilih beberapa. Oke, kita pilih ini satu ya. Kemudian pilih beberapa ini kita aktifkan. 2 yang dipilih, 3 dan 4. Kemudian ini sama saja dengan memindahkan ke depan atau ke belakang, pindah lapisan 1, bawa ke belakang, ini sama. Kemudian gabung. Gabung ini untuk menggabungkan beberapa elemen menjadi satu elemen. Nah, sekarang dia jadi satu elemen. Kemudian untuk memisahkannya, kita tinggal pisahkan. Dia terpisah kembali. Oke, selanjutnya ada kunci, ini sudah dijelaskan, kemudian hapus. Berarti untuk fitur-fitur dasarnya sudah kita bahas di sini ya. Kemudian kita akan ke menu plus ini. Nah, di sini di menu plus ini kalau di komputer akan muncul pada bagian kiri. Nah, di sini ada template. Template adalah desain matang yang sudah jadi. Kemudian ada elemen, seperti yang saya jelaskan, elemen adalah bagian-bagian kecil yang ada di dalam desain itu sendiri. Nah, di sini saya terakhir menggunakan ini. Kemudian ada elemen garis dan bentuk, elemen grafis atau biasanya berbentuk abstrak, stiker, foto, video, audio atau suara, bagan, tabel. Nah, ini yang unik. Bingkai dan kisi ini adalah seperti frame, lebih tepatnya ya disebut bingkai. Ketika misalkan kita memilih bingkai lingkaran ini bulat, ketika kita memasukkan foto ke dalam bingkai lingkaran, maka foto itu akan berbentuk bulat. Jadi ini adalah untuk foto seperti itu. Kemudian galeri ini memuat foto-foto atau file yang ada di smartphone kita. Kemudian ada unggahan. Di sini adalah gambar atau elemen yang kita unggah ke dalam Canva. Selanjutnya teks. Teks ini berisi tentang
kombinasi-kombinasi, atau misalkan kita mau tambahkan langsung bisa ditambahkan judul, subjudul, atau tambahkan sedikit teks isi bisa. Kemudian font ini yang penting, font ini adalah bentuk huruf, sama seperti kita mengetik di Microsoft Word. Biasanya ada font-font yang mana yang harus digunakan. Di sini sudah ada pilihan kombinasi font yang sesuai. Jadi kadang ada font yang cocok untuk desain tertentu, ada yang tidak cocok. Jadi bisa dilihat di sini. Kemudian ada logo. Logo ini harusnya kita unggah dulu. Oke, selanjutnya di lainnya. Nah, di lainnya ini adalah aplikasi-aplikasi lain yang terhubung dengan Canva. Mungkin akan dijelaskan pada video berikutnya. Untuk kali ini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi setelah kita menguasai dasarnya, kita bisa membuat setidaknya satu desain sederhana yang cukup berguna sebagai dasarnya dulu. Nanti perlahan-lahan akan kita lanjutkan. Baik, sekian dulu. Semoga penjelasan mengenai fitur-fitur dasar ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.